Baik teman-teman sekalian, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan bahas kitab Durusul Lughah ya, dan kita akan belajar bahasa Arab dari dasar. Maka dari itu, simak video ini sampai akhir dan juga seri-seri selanjutnya. Di pembahasan kali ini kita akan belajar bahasa Arab dengan menggunakan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha, yang mana kitab ini dikarang oleh Dr. Fi Abdurrahim rahimahullahu ta'ala. Kita langsung saja mulai. Bagian yang pertama, di darsul awal kita akan belajar tentang kata tunjuk terlebih dahulu ya. Di sini ada kata tunjuk untuk isim mudzakkar. Jadi isim dalam bahasa Arab itu, isim terbagi menjadi dua. Ada isim laki-laki, ada perempuan. Ya. Ada laki-laki dan perempuan, terbagi menjadi dua. Kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Kata atau isim ya, ada laki-laki dan perempuan. Laki-laki baik yang mempunyai gender, misalkan guru laki-laki, guru perempuan, atau benda, itu juga dikategorikan sebagai mudzakkar, tetapi secara majaz ya. Dan ini kita bahas tentang isim yang mudzakkar, yang contohnya seperti ini. Kita belajar tentang menunjuk sebuah benda dulu, dan terutama ketika kita belajar bahasa Arab atau bahasa apapun itu, yang pertama kita pelajari adalah kosakata. Dan di awal ini kita akan belajar tentang kosakata terlebih dahulu. Ya, di sini ada hadza, kata tunjuk jarak dekat yang artinya adalah ini. Nah, mungkin kita dulu ketika kecil pernah belajar membaca dengan kata ini Budi, ini Bapak Budi. Persis konsepnya hampir sama seperti itu. Ya, kita akan mulai dengan ini. Hadza artinya ini. Kemudian kita tunjuk, Anang tidak akan menerjemahkan satu persatu kata di sini ya, karena sudah ada gambarnya, ya. Tolong difahami. Aqra'u, Ana akan baca tsumma karriru, dan tolong ikuti bacaan saya. Dari awal ya. Ad-darsul awwalu. Hadza. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Baik, kosakata yang kita pelajari ini adalah kosakata yang melekat dalam diri kita ya, atau melekat di sekitar kita. Dan kita sering melihatnya. Ada meja, ada teranjang, ada kursi, ada kunci, ada pena, ada kitab. Dan ini harus dihafalkan untuk mempermudah teman-teman sekalian dalam mempelajari bahasa Arab. Kemudian kita lanjut di halaman setelahnya. Yang mana di halaman ini kita belajar tentang pertanyaan terlebih dahulu. Kalau tadi kan kita belajar tentang kata tunjuk ya. Hadza ini. Kemudian kita awali dengan kata tanya. Yang ini kita gunakan untuk menanyakan benda. Ya, bukan orang ya. Benda yang artinya adalah apa. Jadi ma ini kita gunakan untuk menanyakan benda. Beda halnya dengan nanti kalau kita menggunakan untuk menanyakan orang. Nanti beda lagi. Di halaman-halaman setelahnya nanti kita akan bahas. Kita akan menanyakan benda-benda tadi yang sudah kita baca di hiwar ataupun di mufradat di atas ya. Kita akan tanya benda-benda tersebut dengan kata tanya ma hadza. Artinya apa ini? Baik, Ana akan baca dan tolong diikuti lagi bacaan saya. Ma hadza. Ma hadza? Hadza baitun. Ahadza baitun? Naam, hadza baitun. Ma hadza? Hadza qamisun.
Ahadha sarirun? La, hadha kursiyun. Ahadha miftahun? La, hadha qalamun. Ma hadha? Hadha najmun. Tayyib. Tadi yang kita sampaikan bahwasanya materi kita adalah berkaitan dengan kata tanya yang menggunakan ma ya. Di sini ma artinya adalah apa. Sekarang kita lanjut atau kita lihat di sini, selain ma ternyata ada pertanyaan yang menggunakan kata a. A itu artinya apakah. Ya. A ini artinya apakah. Ahadha baitun? Apakah ini rumah? Maka pertanyaan yang menggunakan a yang artinya apakah tadi itu mempunyai dua jawaban, ya. Mempunyai dua pilihan jawaban. Kalau setuju, kita menggunakan jawabannya nam, yang artinya iya. Ya. Iya, hadza baitun. Ini rumah. Begitu ya. Namun kalau kita tidak setuju dengan pertanyaan tadi, contoh seperti di sini, ahadza sarirun? Apakah ini ranjang? Perhatikan, ahadza sarirun? Apakah ini ranjang? La, hadza kursiyun. Bukan, ini sebuah kursi. Maka bisa diperhatikan ya, kalau pertanyaan ma tadi, ma di sini, ini adalah pertanyaan yang kita gunakan untuk menanyakan benda. Sedangkan ahadza ini pertanyaan yang membutuhkan konfirmasi apakah benar ataukah tidak. Kalau benar kita jawab dengan na'am. Tapi kalau tidak kita menggunakan la. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan di tamrin selanjutnya ya ikhwas sekalian. Tamrin al-awwal. Di latihan yang pertama, kita diminta untuk menjawab pertanyaan di sini sesuai dengan gambar yang ada ya. Baik, Ana akan bantu di sini teman-teman untuk menjawabnya. Pertanyaan pertama menggunakan ma hadza, ya, perhatikan. Ma hadza, apa ini? Ini gambar apa? Sahih. Maka kita jawab di sini hadza miftahun, ya. Miftahun. Kemudian ma hadza, apa ini? Ya, karena pertanyaan semuanya ma hadza di sini ya. Di sini apa? Buku. Maka ini buku bacaan ya, bukan buku tulis. Nanti buku tulis bahasa Arabnya beda lagi. Di sini buku bacaan atau kita jawab hadza kitabun. Baik. Kemudian selanjutnya ma hadza, di sini pena. Pena tadi bahasa Arabnya qalamun, tepat. Maka di sini kita jawab hadza qalamun. Baik. Kemudian ma hadza, pintu. Pintu. Ayo ingat nggak tadi pintu bahasa Arabnya apa? Sahih. Babun. Berarti hadza babun. Seperti itu ya. Kemudian rumah. Ya. Ma hadza baitun. Baitun. Hadza baitun. Rumah ya. Kemudian ma hadza, apa ini? Ini apa? Kursi. Bahasa Arabnya sama, kursiyun. Hadza kursiyun. Seperti itu. Baik. Kemudian kalau tadi kan pertanyaan mahada, mahada, mahada. Sekarang pertanyaan yang membutuhkan konfirmasi. Perhatikan, ini yang seperti kita sebutkan tadi ya. Membutuhkan konfirmasi bisa iya dengan na'am atau la, tidak. Maka di tamrin ats-tsani kita akan lanjut di sini. Pertanyaannya adalah ahadza baitun? Ahadza baitun? Kita lihat gambarnya. Ahadza baitun? Ingat baitun tadi apa bahasa Arabnya? Rumah ya. Maka di sini apakah ini rumah? Berarti apa? La. Hadza masjidun. Maka kita jawab la, koma, kemudian hadza masjidun. Tayyib.
Kemudian di sini ahadza miftahun. Miftahun tadi apa bahasa Arabnya? Kunci. Kemudian di sini gambarnya apa ini? Pena, bukan ya? Berarti jawabnya apa? La. Hadza qalamun. Nah, bahasa Arabnya pena, qalamun. Kemudian ahadza qamisun. Apakah ini kemeja? Baju ya, qamis. Kita lihat gambarnya. Oh iya, maka kita jawab dengan na'am. Hadza qamisun. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya, ahadza najmun. Ahadza najmun. Apakah ini najmun apa? Bintang. Maka jawabannya apa? Sahih kan? Benar. Berarti jawabannya apa? Naam. Hadza najmun. Baik. Kemudian kita lanjut di tamrin yang ketiga. Latihan ketiga ya. Kita akan baca. Ini hanya sekedar membaca saja. Dan dalam kitab Durusul Lughah itu ya, kita mulai belajar membaca huruf ataupun kalimat yang sudah harakatnya hilang ya. Kalau tadi kan ketika awal-awal masih ada harakatnya tuh. Kemudian lama-kelamaan kita belajar untuk membaca isim kalimat yang sudah tidak ada harakatnya. Baik, di sini kita akan baca. Iqra waktub, baca dan tulislah. Hadza maktabun. Hadza masjidun. Hadza qalamun. Hadza sarirun. Ma hadza? Hadza kursiyun. Ahadza baitun? La. Hadza masjidun. Ma hadza? Hadza miftahun. Baik. Nah, untuk terjemahnya insya Allah teman-teman sudah mulai kebaca ya, sudah mulai hafal ya, karena kosakatanya kan baru sedikit. Maktabun, masjidun, qalamun, sarirun, kursiyun, baitun, masjidun, miftahun. Insya Allah teman-teman sudah hafal kosakata tersebut. Baik, kemudian kita lanjut di sini. Pertanyaan yang kita gunakan untuk menanyakan orang. Kalau tadi benda kita menggunakan ma, ya. Kalau orang kita menggunakan man. Kalau kita terjemahkan dengan terjemah siapa, ya. Ma tadi kita terjemahkan apa? Apa ya terjemahnya ya? Ma kita terjemahkan apa? Yang kita gunakan untuk menanyakan benda. Ma hadza? Hadza qalamun. Tapi kalau orang, man hadza? Siapa ini? Kita akan baca di sini. Aqra'u thumma karriru. Ana akan baca dan tolong diikuti. Man hadza? Man hadza? Hadza tabibun. Man hadza? Hadza waladun. Man hadza? Hadza talibun. Ahadza waladun? La, hadza rajulun. Oke, kita lihat terjemahnya di sini ya. Di sini sudah ada gambarnya sebenarnya. Cuma mungkin beberapa teman ada yang bingung dengan gambar yang ada di sini. Kita akan jelaskan. Tabibun, makna tabib. Jadi kalau kita terjemahkan, siapa ini? Hadza tabibun. Tabib artinya adalah dokter. Ini ada gambarnya dokter ya. Seperti ini. Kemudian, man hadza? Siapa ini? Hadza waladun. Anak laki-laki. Ya. Anak kecil ya, anak laki-laki. Kemudian, man hadza? Siapa ini? Hadza talibun. Ini talib gambar untuk talib itu artinya pelajar. Seperti itu ya. Kemudian ahadza waladun. Pertanyaan A tadi yang artinya apakah ya? Yang membutuhkan konfirmasi. Itu mau dia orang ataupun benda bisa. Ya. Kalau tadi kan ahadza qalamun.
Kalau ini juga sama. Ahadza waladun tidak berubah. Beda dengan man ya. Kalau ma untuk benda, man untuk orang. Kalau a di sini artinya apakah? Itu untuk orang ataupun benda bisa. Pertanyaan untuk a di sini. Ahadza waladun, apakah ini anak laki-laki? La hadza rajulun. Bukan, ini lelaki, seorang lelaki. Ingat ya, bacanya rajulun, jangan rijal. Rijal itu para lelaki, banyak orangnya. Tapi di sini rajulun. Rajulun, seperti itu. Rajulun. Baik, kemudian kita lanjut. Masih ada. Kalau tadi kan man semua ya, man hadza. Kalau di sini dicampur, ya. Maka di sini pertanyaannya, ma hadza? Hadza masjidun. Man hadza? Hadza tajirun. Hadza kalbun. Ahadza kalbun? La, hadza qittun. Hadza himarun. Ahadza himarun? La, hadza hisanun. Wa ma hadza? Hadza jamalun. Ma hadza? Hadza dikun. Man hadza? Hadza mudarrisun. Ahadza qamisun? La, hadza mindilun. Baik, kita akan terjemahkan lagi ya ikhwas sekalian, karena di sini ada beberapa kosakata baru ya. Takutnya lupa ataupun nggak tahu, biar teman-teman bisa tetap mengikuti pelajaran kita di Durusul Lughah ini. Yang pertama, ma hadza, ini artinya apa ini? Hadza masjidun, ini sebuah masjid. Ya, masjid bahasa Arabnya juga sama, masjid. Man hadza, siapa ini? Tadi kan apa ini? Ini masjid. Kemudian man hadza, siapa ini? Hadza tajirun, ini pedagang. Hadza kalbun, ini anjing. Kalbun anjing ya. Jadi kalau misalkan manajemen kalbu, itu manajemen anjing. Ya, kolbu kalau hati itu kolbu. Tapi memang kalau masuk ke dalam bahasa Indonesia, mungkin memang pengucapannya kalbu, ya, bukan kolbu lagi. Bukan kolbu dalam bahasa pakai qaf, ya. Tapi la ba'sa bihi, kita lewati dulu itu. Kemudian ahadza kalbun, apakah ini anjing? La, hadza qittun. Qittun itu kucing ya. Hadza himarun, ini keledai. Ahadza himarun, apakah ini keledai? La, hadza hisanun, bukan, ini kuda. Wa ma hadza, dan apa ini? Hadza jamalun, ini onta. Ma hadza, apa ini? Hadza dikun, ini ayam jantan. Ya, ayam jantan ya. Nanti ayam betina beda lagi bahasa Arabnya. Man hadza, siapa ini? Hadza mudarrisun, seorang guru. Mudarris seorang guru. Ahadza qamisun, apakah ini kemeja, baju? La, hadza mindilun, bukan, ini sapu tangan. Mindil, sapu tangan. Diingat-ingat, mindilun, sapu tangan. Baik, kemudian kita akan baca Iqra waktub, baca dan tulislah. Ana akan bacakan, tolong disimak teman-teman, hanya simak saja ya, tolong disimak bacaan ini. Di sini kan nggak ada harakatnya ya, Ana akan bantu untuk memberikan harakat untuk kalimat yang mungkin teman-teman keliru di situ. Di sini, Raqmul awal,
Ma hadha? Hadha qalamun. Hadha kalbun. Man hadha? Hadha tabibun. Nah, tabibun tadi apa artinya? Dokter, sahih. Hadha jamalun. Jamalun, ma mana jamal? Onta. Ahadha kalbun? La, hadha kittun. Ya, kittun, ma mana kittun? Kucing. Betul. Ahadha dikun? Apakah ini ayam jantan? Naam, iya. Ahadha hisanun? Apakah ini kuda? La, hadha himarun. Bukan, itu mama himar? Keledai, benar. Hadha mindilun. Ini sapu tangan. Ahadha waladun? Apakah ini anak kecil? Naam, iya. Man hadha? Siapa ini? Hadha rajulun. Ini lelaki. Satu orang lelaki ya. Baik. Baik. Ternyata dars yang pertama sampai sini saja ya. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi di dars yang kedua. Oleh karena itu teman-teman terus ikuti kelas-kelas kami atau video-video kami dalam pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha yang insyaallah kita akan bahas secara rinci, detail dan tentunya tetap kita bahas dengan cara yang mudah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik.